Apa kabar sahabat Dapur Emas? Ketemu lagi dengan saya Agus Riansa. Kali ini saya akan membahas langkah-langkah menginstal aplikasi Pegadaian Digital Service. Pegadaian Digital Service adalah aplikasi yang diluncurkan Pegadaian untuk memudahkan para nasabah Pegadaian dalam melaksanakan atau melakukan transaksi yang berhubungan dengan produk-produk Pegadaian. Langkah pertama yang perlu disiapkan adalah yang pertama nomor handphone nasabah yang akan diinstalkan aplikasinya, kemudian nama lengkap, nomor CIF atau biasanya terdapat pada surat gadai atau bisa ditanyakan ke petugas Pegadaian terdekat. Aplikasinya dapat diinstal atau diunduh melalui Play Store. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka Play Store. Kemudian ketik PDS. Nah, yang ini Pegadaian Digital. Kemudian klik install. Kalau yang ini sudah terinstall sehingga tinggal saya buka saja. Jadi kalau sudah terinstall tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik buka. Pilih lewati. Kemudian karena kita belum punya akun, maka yang pertama kita lakukan adalah registrasi terlebih dahulu. Klik registrasi. Isikan nama lengkap sesuai KTP. Kemudian nomor HP yang akan dikonekkan. Klik selanjutnya. Maka akan terkirim kode verifikasi atau kode OTP ke HP calon nasabah atau nasabah. Kita hanya tinggal memasukkan kodenya saja. Biasanya akan ada di SMS. Karena kodenya ini rahasia, jadi saya tutup ya. Klik selanjutnya. Kemudian masukkan alamat email. Masukkan alamat email. Klik selanjutnya. Langkah berikutnya, masukkan password. Kemudian pilih registrasi. Tunggu beberapa saat. Nah, registrasi sukses, silakan login kembali. Untuk login, masukkan nomor HP yang sudah didaftar.
klik masuk, proses login. Nah, kita sudah muncul tampilan aplikasi Pegadaian Digital Service. Jadi ada banyak fitur yang ditawarkan Pegadaian melalui aplikasi ini. Ada buka tabungan emas. Jadi kalau mau buka tabungan emas bisa lewat sini. Keuntungannya nanti dia akan bebas biaya administrasi, kemudian bebas biaya titip selama atau biaya pengelolaan rekening selama 1 tahun. Jadi berapapun saldo yang kita masukkan pertama kali itu akan jadi saldonya kita. Tidak ada potongan sama sekali kalau lewat sini. Saya akan menjelaskan fitur-fiturnya sekilas. Di sini ada harga tabungan. Jadi harga tabungan berubah setiap hari. Ada harga jual, ada harga beli. Jadi harga jual ini maksudnya adalah pada saat nasabah ingin melakukan isi rekening tabungannya. Kemudian harga beli adalah pada saat nasabah melakukan buyback ke rekening tabungannya. Fitur-fitur lain seperti ada fitur emas, gadai, pembiayaan. Namun sebelumnya agar bisa terhubung dengan rekening atau dengan data-datanya kita di Pegadaian, maka terlebih dahulu kita lakukan link CHIF. Link CHIF ada 2 cara. Yang pertama bisa melapor di kantor Pegadaian terdekat, atau bisa kita lakukan dengan cara link CHIF sendiri melalui aplikasi ini. Caranya masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih data nasabah untuk dilengkapi. Jadi data nasabah harus dilengkapi terlebih dahulu, seperti nomor identitas, baik, isikan data-datanya terlebih dahulu. Setelah selesai, klik simpan. Data berhasil. Setelah itu hubungkan CHIF. CHIF-nya dapat diperoleh melalui kantor Pegadaian atau tertera di buku tabungan emas atau di lembar kertas SBK atau surat bukti gadai. Link CHIF berhasil, berarti CHIF-nya sekarang sudah terhubung dengan data nasabahnya, sehingga apabila nasabah melakukan transaksi atau menggunakan produk Pegadaian, maka produknya itu akan langsung terkoneksi dengan aplikasinya ini. Karena ini masih aplikasi baru, maka kebetulan yang bersangkutan lagi tidak ada utang, jadi lagi bersih. Tidak ada utang di Pegadaian mungkin, tapi kalau di tempat lain banyak. Sekarang sekilas saya akan memperkenalkan fitur-fiturnya. Ada fitur emas. Di fitur emas ini kita bisa atau mengetahui informasi terkait harga emas, info harga. Jadi info harga emas yang tersedia di sini ada emas batangan Antam, emas batangan UBS, Lotus, dan cetakan Galeri 24. Setiap hari harga emas ini akan berubah, jadi kita bisa memantau pergerakan harga emas, apakah naik atau turun.
Bisa juga kita melakukan proses beli. Beli itu misalnya kita punya rekening tabungan emas, maka bisa kita melakukan pembelian emas melalui aplikasi ini. Ada fitur lainnya yang akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ada juga fitur-fitur pembiayaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pegadaian bukan hanya tempat untuk gadai, ada juga pembiayaan, baik itu pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, baik baru maupun second, ataupun bagi yang kekurangan dana, perlu bantuan usaha, maka bisa mengajukan pinjaman lewat Pegadaian. Selain itu ada menu gadai. Menu gadai kita bisa melakukan booking service atau booking nomor booking. Jadi kita bisa melakukan proses lewat booking service ini sehingga pada saat datang ke Pegadaian kita akan langsung dilayani. Ada fitur pembayaran dan top up. Di sini banyak yang bisa dilakukan. Bisa kita melakukan proses tebus gadai, cicil, perpanjang melalui aplikasi ini. Bisa untuk kredit sendiri maupun kredit orang lain. Membayar angsuran. Ada juga pembelian pulsa, PLN, PDAM yang kerjasama, dan Telkom. Fitur cicil emas. Jadi ada simulasi cicilan emas. Misalkan emas antam misalkan, nah, tinggal kita memilih saja yang kepingan berapa gram, kemudian kita lakukan proses tambah, maka misalkan yang kepingan 5 gram, 1 keping, harga totalnya seperti itu, tenornya berapa bulan, misalkan 6 bulan, uang muka misalkan 800.000. Jadi uang muka minimal 15%. Uang muka 817 minimal 15%. Angsurannya langsung muncul 652. Misalkan kita melakukan pilih pengambilan barang, maka kita akan diarahkan ke tempat Pegadaian terdekat, atau kita bisa menunjuk di Pegadaian mana saja kita akan mengambil nanti emas yang telah kita pesan melalui aplikasi ini. Fitur-fitur lain untuk menemukan kantor-kantor Pegadaian terdekat di map, jadi kita tidak bingung lagi. Misalkan kita ke satu kota, kebetulan kita kekurangan dana tiba-tiba, namun ada emas atau perhiasan yang bisa kita gadaikan, ya tinggal gunakan fitur ini. Jadi bisa kita tahu kita berada di lokasi Pegadaian terdekat, sehingga tinggal diklik saja akan muncul alamatnya dan nomor HP pengelola terkait. Ada juga fitur yang menarik. Jadi fitur ini mirip dengan fitur uang elektronik atau e-money. Bisa diaktifkan melalui ini. Hanya sebelumnya kita harus melakukan pendaftaran transaksi finansial melalui outlet Pegadaian. Untuk kali ini sekian dulu. Mungkin pertemuan berikutnya saya akan menjabarkan lebih lanjut mengenai fitur-fitur ini, sehingga nasabah Pegadaian tidak perlu lagi datang antri di kantor Pegadaian untuk melakukan transaksi. Semuanya cukup melalui jari, cukup melalui tidur-tiduran di rumah, tidak perlu bayar ojek untuk ke kantor Pegadaian, hanya cukup buka mata, bangun tidur, digeser-geser digeser-geser. Jadi demikian saja tutorial singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Jangan lupa, kalau ada pertanyaan silakan mengisi komen di bawah ini, atau ada saran silakan kita diskusikan. Mudah-mudahan
berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.